Drama gorden, saling serang, saling cuci muka, padahal korupsi bersama. Ditulis oleh Rizal dari siwar.com. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR akhirnya memenuhi tuntutan rakyat yang menentang pengadaan gorden seharga 43,5 miliar rupiah. Pengadaan gorden tersebut dibatalkan setelah menempuh rapat dan diskusi panjang dalam internal DPR. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pengadaan gorden ini terindikasi tindak pidana korupsi. Mengingat banyak keanehan yang tidak hanya berbicara soal mengambil tender yang dinilai cukup mahal, tapi dari berdasarkan tingkat urgensinya juga jauh dari kata penting. Kini pengadaan gorden itu telah batal, dan ketika ini batal, kita wajib bertanya, apa yang membuatnya batal? Apakah kegaduhan atau polemik di masyarakat yang membuatnya batal? Atau apa? Pada awalnya Fahri Hamzah selaku mantan Wakil Ketua DPR periode lalu sempat berkomentar dan menyerang Puan Maharani selaku Ketua DPR periode saat ini untuk dimintai klarifikasi serta keterangannya. Di mana Fahri selaku wakil dari Partai Gelora menuduh seperti bola liar kepada Puan untuk meminta pertanggungjawaban atas polemik lelang tender pergantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI yang dimenangi peserta dengan menawarkan harga tertinggi. Di mana setelah bola liar itu tumpah ke media nasional, dari kubu Puan Maharani pun unjuk gigi untuk membela Puan, di mana PDIP menilai Fahri selaku mantan pimpinan DPR seharusnya paham bahwa Ketua DPR tidak ada urusan dengan lelang itu. Dede Indra selaku yang membela Puan menjelaskan bahwa setiap alat kelengkapan Dewan atau AKD bersama mitra kerja menentukan anggaran kemudian dilakukan harmonisasi di Banggar. Sedangkan persoalan lelang gorden yang dipersoalkan tersebut, kata Dede, adalah bagian tugas kerja dari Kerja Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT dan Sekjen DPR. Yang artinya, jawaban perwakilan PDIP tersebut secara tersirat langsung menyerang dua instansi, BURT dan Sekjen DPR. Ketika kita berbicara soal BURT, maka secara otoritas, PDIP menyindir Demokrat karena Ketua Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR yang bernama Agung Budi Santoso itu terafiliasi dengan Partai Demokrat. Padahal secara fakta, yang lebih dulu berkuar menolak soal gorden adalah Agung Budi Santoso itu sendiri di tanggal 30 Maret 2022. Agung langsung mendesak Sekjen DPR untuk menolak tender sesuai job desk-nya sebagai Ketua BURT agar pengadaan gorden tidak terlaksana supaya dirinya juga tidak terlihat salah. Endingnya, semua bermuara ke Sekjen DPR, di mana profil dari Ketua Sekretaris Jenderal DPR RI yang bernama Indra Iskandar terafiliasi netral atau tidak berpihak pada salah satu partai. Lucu nggak drama politik tanah air? Lucu sih emang. Masing-masing partai saling ribut satu sama lain bila salah satu tender dirasa tidak menguntungkan semua pihak. Maka mereka atau salah satu yang tidak kebagian jatah wajib meributkan hal tersebut. Wajib pura-pura kerja untuk diskusi membatalkan sebuah tender yang bahkan mereka sempatkan waktu juga untuk pura-pura rapat sebagai anggota dewan dalam menyusun keinginan untuk menghabiskan anggaran belanja. Endingnya tidak ada yang bisa disalahkan karena semua tembakan ditujukan pada benteng citra terakhir yakni Kesekjenan DPR RI. Padahal jadi lucu, siapa orang yang menganggarkan? Siapa yang meminta? Tapi mereka luput dari radar yang malah justru semua hanya berfokus pada pengadaan tender tanpa melihat siapa dalang di balik perkara semua ini terjadi. Mereka ribut saling tuduh, kemudian sibuk cuci muka. Padahal kalau ada kesempatan yang tidak terendus media atau publik, mereka bisa langsung buat tender untuk mengganti lift baru padahal hanya berdebu. Di balik keinginan atau hasrat mereka yang saling memuaskan nafsu belanja anggaran, mereka jugalah orang yang buat masalah dan menyengsarakan rakyat. Kita bisa belajar dari kasus mafia minyak goreng. Dalam proses mafia minyak itu terjadi, semua pasti sudah saling paham. Tapi di ending, ketika publik sudah mulai resah, mereka tinggal saling serang. Endingnya tidak ada solusi. Harga minyak tetap naik dan rakyat bisa apa? Demo di gedung DPR juga tidak membuat minyak naik. Itulah mengapa pentingnya kesadaran politik yang jujur dan adil, walau itu masih terkesan naif dan mimpi. Tapi memang sesama itu anggota DPR tanah air kita saat ini suka ngerusuhi hal yang tidak penting. Yang penting terlihat pura-pura bekerja dan menghabiskan banyak waktu sia-sia. Bagaimana menurut Anda? Twitternya, Jokowi membagikan foto sedang berbincang dengan Elon Musk di gedung Stargate SpaceX. Isi diskusi itu tentang teknologi dan inovasi. Cuitan presiden ini mendapat balasan dari Elon Musk. Elon menulis sebuah kehormatan bisa bertemu dengan Jokowi di SpaceX dan berdiskusi tentang proyek masa depan.
SBY temui pengusaha Amerika Serikat, pernahkah dinyinyirin? Tapi Jokowi dihina habis-habisan, ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Jokowi menemui pengusaha Amerika Serikat untuk membujuk mereka agar mau berinvestasi di Indonesia. Bahkan Jokowi datang ke fasilitas perakitan roket SpaceX dan berkeliling meninjau pabrik bersama dengan Elon Musk. Tapi Jokowi disebut mengemis. Segitu hinanyakah presiden sehingga tidak boleh membujuk pengusaha besar agar investasi di Indonesia? Jokowi cukup rendah hati. Sebenarnya bukan rendah hati sih. Ini wajar. Kepala negara lain juga banyak bertemu dengan pengusaha saat kunjungan ke luar negeri. Tapi karena konteks dari oposisi sakit hati adalah Jokowi sedang ngemis dan menurunkan wibawa pemerintah, maka saya akan dengan tegas mengatakan bahwa Jokowi sangat rendah hati untuk bertemu dengan pengusaha besar, membujuk dan mengundang mereka untuk berinvestasi, agar kadrun yang tiap hari ngamuk saat lapar dan baru bisa makan kalau ada order demo, bisa bekerja dan tidak lagi ribut soal urusan perut. Paham gak? Lihat saja kenapa di negara ini banyak preman, banyak petugas pungli, banyak begal, banyak tukang demo. Salah satunya karena kurangnya lapangan pekerjaan. Di satu sisi mungkin karena faktor malas, tapi biasanya karena nganggur sehingga mencari jalan lain untuk mencari uang. Yang sudah tamat kuliah aja masih susah nyari kerja kok. Industri di negara kita kalah dengan Singapura, kalah dengan Malaysia dan Thailand, bahkan kalah dengan Vietnam. Nilai ekspor mereka lebih besar dari Indonesia, padahal Indonesia negara besar, luas dan SDM melimpah. Industri masih sedikit, salah satunya investasi kurang gencar. Jadi, apa salah menggencarkan industri agar dapat menciptakan lapangan kerja? Oh ya, bagaimana dengan berita ini? Ini berita pada September 2012 lalu. SBY dikatakan akan bertemu 12 pengusaha untuk membicarakan langkah-langkah peningkatan investasi di Indonesia, dikemas dalam bentuk eksekutif Roundtable Breakfast. Ada 12 pimpinan perusahaan besar akan bertemu presiden untuk membahas masalah investasi, diantaranya dari Coca-Cola, Procter & Gamble, McDonald, dan lain-lain. Mereka diharapkan dapat berinvestasi dan berkontribusi dalam proyek-proyek master plan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia